Pemirsa, sebagian penyokong capres dalam kontestasi Pilpres 2019 harus berurusan dengan hukum. Sebagian dari mereka dilaporkan dan diperiksa atas tudingan berbagai macam pelanggaran. Lalu bagaimana nasib pendukung di mata hukum, terutama dengan semakin dekatnya puncak kontestasi Pilpres 2019? Laporan seorang Jack Boyd Lapian, seorang relawan pendukung Jokowi Ma'ruf Amin, menempatkan Ahmad Dhani Prasetyo sebagai pesakitan dalam kasus ujaran kebencian. Ahmad Dhani divonis 1 tahun 6 bulan penjara buntut dari pernyataan dirinya dalam akun media sosial yang mengungkit kasus persoalan penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Tidak hanya itu, Dhani juga harus menjalani persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik di Surabaya. Ia dilaporkan oleh Koalisi Bela NKRI karena menyebut kelompok penolak deklarasi 2019 ganti presiden di Surabaya dengan kata-kata tak pantas. Masih dalam koalisi penyokong oposisi, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif juga terseret hukum setelah dilaporkan karena dinilai melanggar aturan kampanye pada tablik akbar di Solo pertengahan Januari lalu. Saat pemeriksaan pertama, Slamet didampingi sejumlah tokoh diantaranya Amin Rais dan Ustadz Haikal Hazan. Sebelumnya, juru bicara BPN Prabowo Sandi, Dhanil Anzar Simanjuntak, turut terseret dalam proses hukum. Dhanil diperiksa dalam dugaan korupsi dana kemah pemuda Islam Kemenpora. Sementara di kubu petahana, sejumlah pihak turut diseret ke ranah hukum. Sang capres petahana Joko Widodo bahkan dilaporkan oleh Serikat Independen Rakyat Indonesia atas ucapannya tentang propaganda Rusia. Menurut pelapor, pernyataan tersebut tidak seharusnya keluar dari presiden sebagai pimpinan negara. Sebelumnya, relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, dilaporkan oleh Persaudaraan Alumni 212 ke Barreskrim Polri atas dugaan menghina kelompok mereka dengan sebutan kelompok penghamba uang. Immanuel dituding melakukan ujaran kebencian atas masa aksi 212. Tahun lalu, Ketua Umum PSI, Partai Penyokong Petahana, juga harus berurusan dengan hukum karena dinilai melakukan tindakan kebencian setelah berorasi di acara ulang tahun partai. Grace dilaporkan oleh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia setelah pernyataan dirinya mengenai PSI yang menolak Perda Syariah. Dan pemirsa, berikut catatan mengenai kasus saling lapor-melapor antara kedua pendukung calon presiden. Kita lihat pemirsa, ini adalah dari yang pertama kita lihat dari kubu Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Dhanil Anzar Simanjuntak merupakan jubir BPN Prabowo Sandi, dilaporkan dengan kasus dugaan korupsi dana Kemah Pemuda Islam Indonesia tahun 2017 dan berstatus sampai saat ini sebagai saksi, dan kasusnya ditangani oleh Polda Metro Jaya. Yang kita saksikan selanjutnya yang kedua pemirsa adalah proses hukum dari pendukung ataupun kubu BPN Prabowo Sandi, yaitu ada nama Slamet Ma'arif yang merupakan Ketua Umum PA 212 sekaligus Wakil Ketua Tim BPN Prabowo Sandiaga. Ia dilaporkan atas kasus dugaan penyelenggaraan kampanye dan saat ini diperiksa sebagai saksi di Polresta Solo. Ini dilakukan pemeriksaannya kemarin pemirsa. Lalu ada nama Ahmad Dhani yang merupakan caleg dari Partai Gerindra. Ia diusut untuk kasus ujaran kebencian SARA. Saat ini sudah dijatuhi vonis selama 1,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga akan melakukan sejumlah rangkaian persidangan di Jawa Timur. Untuk persidangan di Jawa Timur, Ahmad Dhani berstatus tentu sebagai terdakwa atas kasus pencemaran nama baik. Selanjutnya, Sandiaga Uno yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 2 juga diproses untuk ataupun dilaporkan untuk berita bohong soal Delayan Najib. Saat ini statusnya masih sebagai orang yang dilaporkan ke Polres Karawang dan laporan ini masuk pada tanggal 25 Januari 2019. Dan dari kubu tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin ada juga sejumlah pihak yang dilaporkan.
Di antaranya Ketua Umum PSI Grace Natali atas kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian. Saat ini statusnya masih dilaporkan ke Barreskrim Polri pada tanggal 4 Februari 2019 lalu. Lalu ada nama Immanuel Ebenezer yang merupakan Ketua Jokowi Mania dengan kasus dugaan pencemaran nama baik dan juga baru masuk lapor dan juga masih berstatus untuk dilaporkan ke Barreskrim Polri pada tanggal 4 Februari 2019. Artinya belum ada tindakan hukum ataupun proses hukum yang diterima oleh keduanya baik itu Grace Natali dan juga Immanuel Ebenezer. Lalu Capres nomor urut 01 Joko Widodo juga dilaporkan terkait dengan berita bohong soal propaganda Rusia. Ia dilaporkan ke Barreskrim Polri pada tanggal 7 Februari 2019. Selanjutnya Bupati Boyolali Seno Samudro dilaporkan untuk kasus ujaran kebencian dan ia dilaporkan ke Barreskrim Polri pada tanggal 5 November 2018. Pemirsa, semakin mendekati pemilihan presiden, semakin banyak pendukung capres-cawapres yang berurusan dengan hukum. Kemarin ada 3 pendukung Prabowo Sandi yang berurusan dengan hukum. Mereka adalah Daniel Ansar, Ahmad Dhani, dan Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif. Sementara dari kubu Jokowi Ma'ruf yang dilaporkan ke polisi adalah Capres Jokowi, Ketua Umum PSI Grace Natali, dan relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer. Kedua kubu pendukung capres-cawapres saling melapor. Lalu bagaimana nasib para pendukung capres di mata hukum? Dan pemirsa, untuk membahasnya kami juga telah bergabung saat ini bersama dengan Wakil Ketua DPR Republik Indonesia ada Pak Fahri Hamzah dan juga pakar politik Bang Boni Hargens. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Tisa. Ya, pertama saya ingin ke Pak Fahri Hamzah. Pak Selamat Fahri. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin ke Pak Fahri. Pak Fahri, kita melihat bahwa masing-masing kedua kubu saling melapor. Ada salah satu yang sudah mulai memasuki proses hukum, bahkan sudah ada yang divonis. Tapi ada salah satu juga yang belum ada proses hukumnya. Anda melihat polemik saling lapor-melapor ini seperti apa, Pak Fahri? Ya, pertama-tama kalau kita melihat pertarungan itu sedang berkecamuk dan kemudian mulai memasuki wilayah hukum atau hukum sebagai alat untuk perang, maka pertama-tama kita harus mencemaskan karena artinya lembaga hukum kita sedang dikoyak-koyak oleh kepentingan politik yang ada dari kedua belah pihak yang bertarung gitu. Dan keprihatinan ini harus menjadi pikiran semua orang, ya, tidak boleh karena kita bersemangat pada salah satu kubu lalu kita mengesahkan penggunaan hukum sebagai alat politik, ya. Kita harus menganggap bahwa netralitas dan keberadaan sebuah lembaga penegakan hukum yang adil, yang netral bagi semuanya itu adalah segala-galanya, ya, itu yang permanen. Sementara politik ini sangat temporer sifatnya. Nah, setelah mengatakan itu, maka saya ingin agar kita, terutama mereka yang punya kewenangan, ya, di dalam memberikan arah kepada bangsa ini untuk mengambil sikap. Saya sebagai anggota DPR dan pimpinan DPR tentu hanya punya hak berbicara di sini dan mengingatkan kepada Presiden, kepada pemerintah, tolong penggunaan undang-undang, pasal-pasal karet dalam undang-undang yang telah teridentifikasi membuat sengketa di antara warga negara ini menjadi satu pertarungan yang menyeret penegakan hukum ini dihentikan, ya, sebab ini bisa berbahaya bagi keselamatan dan kebaikan dari lembaga penegak hukum kita dan juga sistem hukum kita sendiri. Yang kedua, Presidenlah yang paling punya banyak alat yang bisa digunakan untuk menghentikan ini. Karena Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, dia masih berkuasa
dia masih bisa memanggil kepolisian, dia masih memanggil kejaksaan, dia masih bisa berkoordinasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya untuk melihat bahwa ada bisa kita katakan offside penggunaan daripada pasal-pasal karet ini, ya. Hate speech terutama yang saya ingin soroti itu sebagaimana artinya itu adalah bukan ujaran kebencian, tapi pidato kebencian. Kalau kita baca ICCPR itu, ini dikaitkan dengan ajakan perang, ya, dan itu menggunakan panggung, ya, ajakan perang menggunakan panggung atau menggunakan panggung untuk menyerang, ya, kelompok berdasarkan suku, agama dan lain-lain, menggunakan panggung. Ada mobilisasi di sana. Ini sedikit di bawah onslaught, di bawah makar begitu. Tapi kalau ada orang cuman ngomong idiot, ya kan, cuman nulis di statusnya, lalu kemudian dianggap sebagai hate speech, maka kalau Anda baca timeline saya, setiap hari itu ada ribuan seharusnya orang itu yang saya bisa laporkan ke kepolisian. Di bawah timeline dari orang-orang besar, politisi dan sebagainya itu, ada ribuan orang yang berpotensi dijadikan tersangka. Kalau semua orang itu jadi tersangka, apa nggak penuh penjara kita? Nah, jadi tolonglah, ya, apalagi kemudian sekarang ada fakta dianggap ini aparat mulai dianggap berlaku tidak adil. Ada yang diproses, ada yang tidak diproses. Pengacara dari kubu tertentu begitu cepat diproses. Wakil Ketua DPR Saudara Fadlizon mengeluh dia punya 8 laporan tidak diproses sama sekali. Nah, ini berbahaya dan merusak lembaga penegak hukum. Lebih baik dihentikan kalau menurut saya begitu. Lebih baik dihentikan. Poinnya dari Pak Fahri Hamzah. Saya ingin ke Bang Boni. Bang Boni, tadi ada beberapa poin yang cukup menarik. Di antaranya menggunakan pasal karet yang diterapkan untuk pihak-pihak tertentu, saya menyebutnya di sini, kemudian juga aparat juga tampaknya berlaku kurang adil menurut Pak Fahri Hamzah tadi, dan hukum itu digunakan sebagai alat politik. Anda sebagai pakar politik melihat konflik ini seperti apa? Sepakatkah atau mungkin punya pandangan yang berbeda dengan Pak Fahri Hamzah? Ya, saya nggak mau langsung masuk ke situ. Saya mau mulai dulu dengan yang disebut propaganda Rusia. Propaganda Rusia itu kan sebetulnya istilah untuk pendekatan baru di dalam kampanye politik yang mengutamakan dan menggarisbawahi kebohongan, hoax, kehebohan sebagai ukuran untuk bisa menguasai ruang publik, ruang politik. Dan sebetulnya skenario ini kemudian berkembang dan sebagai bagian dari negatif campaign dan sukses di banyak tempat. Saya justru melihat diskusi kita hari ini satu bukti bahwa skenario itu sudah berhasil. Jadi ada upaya untuk memancing persoalan, memancing kekacauan, memancing institusi negara untuk bertindak, yaitu dengan menyebar kebohongan, menabur kebencian, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang menghina, insinuasi. Itu disampaikan secara terbuka di dalam kegiatan-kegiatan massal maupun melalui media sosial. Dalam orasi-orasi mulai dari gerakan 212 ke sini, orasi-orasi yang bersifat menghasut dan membenci itu penuh bertaburan. Dan kemudian di dalam skenario propaganda Rusia, yang tujuan dari upaya ini adalah memancing institusi keamanan negara, aparat keamanan untuk bereaksi. Sehingga begitu bereaksi, yang akan dibangun adalah narasi ketidakadilan, narasi penzoliman. Jadi seakan-akan mereka yang melakukan hasutan, kebencian, yang menghina pimpinan negara, itu adalah korban. Mereka adalah orang yang dizolimi. Itu yang mau dicapai dan hari ini tercapai. Bagaimana mereka yang mengaku ulama, beberapa orang yang mengaku ulama melakukan tindakan kriminal hukum, lalu kemudian diberi sanksi hukum dan dianggap kriminalisasi ulama. Begitu juga dengan orang seperti Ahmad Dhani. Mereka menabur kebencian, lalu begitu dihukum, dianggap hukum tumpul ke bawah, tajam ke atas. Atau tumpul ke incumbent, tajam ke oposisi. Nah, ini semua sudah bisa kita tebak jauh hari. Maka diskusi hari ini buat saya terlalu bodoh untuk bisa saya masuk ke ruang yang dibangun oleh Pak Fahri misalnya. Karena saya tahu kalau kita diseret ke situ, kita ikut bodoh. Karena ini semua adalah desain, ini semua adalah skenario untuk membangun persepsi negara zolim, aparat keamanan tidak fair, aparat melakukan penzoliman terhadap oposisi, dan sebagainya. Padahal
lihat dari fakta hukum, semua yang diproses adalah mereka yang terbukti secara hukum atas dasar korpus delikti, bukti-bukti material yang sah melakukan tindak pelanggaran hukum. Jadi apa yang harus disalahkan? Oke, Di mana baik. kesalahan aparat hukum? Oke, baik. Kalau menurut Bang Boni bahwa aparat hadir, negara juga hadir, begitu ya. Nanti kita akan lanjutkan justru kembali, kalau Bang aparat Boni. tidak hadir, Nanti, kalau negara Bang tidak Boni, hadir. saya harus potong. Nanti kita akan lanjutkan kembali diskusi kita, tapi nanti usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, kami masih tentunya bergabung dengan dua orang narasumber kami, masih bersama dengan Pak Fahri Hamzah dan juga Bang Boni Hargen. Saya ingin ke Pak Fahri. Pak Fahri? Halo? Ya, Ya. saya dalam posisi ingin menetralisir panggung hukum karena itulah yang paling penting dimiliki oleh suatu negara. Ya, aparat penegak hukum itu tidak saja harus netral, tapi dia harus nampak netral. Dan saya ingin sekali agar dalam pertarungan ini aparat penegak hukum harus nampak netral. Tidak boleh membiarkan ada kesan yang sangat kuat bahwa yang diproses itu dan dikirim ke ruang sidang itu hanya mereka yang berasal dari satu kubu. Seperti Pak Fadlizon mengatakan, saya sendiri pernah diancam mau dibunuh di sosial media dan orangnya dilaporkan, tapi orangnya tidak diteruskan. Ada banyak sekali kata-kata kasar kepada Pak Prabowo sendiri. Ada kepala daerah yang menyebutkan asu Prabowo begitu. Dilaporkan, tapi tidak diproses. Lalu saudara Ahmad Dhani mengatakan idiot kepada orang yang mempersekusinya dan dia sudah melaporkan persekusi itu kepada kepolisian. Persekusinya nggak diproses, tapi kata idiotnya itu dikriminalisasi. Jadi aparat penegak hukum itu tidak saja harus netral, tetapi harus nampak netral. Aparat penegak hukum itu tidak saja harus adil, tapi harus nampak adil. Nah, itulah cara kita menjaga negara ini dalam situasi orang bertarung. Oke, Ya, baik. dalam pertarungan sepak bola yang sengit, wasit tetap harus nampak dia berada di tengah, sehingga penonton pun menyaksikan dengan sangat baik tanpa amarah. Nanti begitu bubar itu permainan bola, tidak lahir penonton-penonton radikal, tapi semua kembali ke rumah masing-masing. Besok mereka pergi kerja, besok mereka pergi ke ladang dan ke sawah. Begitulah cara kita mengatur permainan. Nah, saya tidak mau berhalusinasi tentang gerakan-gerakan yang fiktif sifatnya, yang saya tidak pernah temukan, tetapi berpretensi bahwa negara di sini negara bersikap partisan, seolah-olah dia menikmati pertarungan ini sehingga posisinya sebagai penyelenggara negara yang netral juga hilang. Nah, di sini yang saya kira semua orang harus mengkhawatirkan itu gitu. Oke, saya ingin ke Bang Boni. Bang Boni, dari perbincangan kita di segmen sebelumnya saya menangkap bahwa apa yang terjadi, polemik yang terjadi saat ini adalah propaganda. Tetapi menurut Pak Fahri bahwa apa yang terjadi saat ini, aparat dan negara harus terlihat bertindak sesuatu. Bagaimana menurut Anda? Begini, yang dimaksud Pak Fahri itu kan ada poin baiknya, bahwa ada yang namanya keadilan politik, ada keadilan hukum. Saya kira Pak Fahri lebih menekankan soal keadilan dalam perspektif politik, supaya ada kesan, maksudnya bahwa negara stabil, institusi-institusi negara melaksanakan tugas-tugasnya secara proporsional. Tetapi keadaan ini tidak mudah, dan kepolisian menganut prinsip keadilan hukum. Setiap tindak pelanggaran hukum harus diproses. Nah, itu kan sebetulnya yang terjadi. Saya tidak tahu seberapa banyak yang di kubu pendukung pemerintah yang diproses, saya juga belum punya datanya. Tetapi saya mau mengatakan bahwa keadaan ini tidak mudah bagi aparat hukum. Karena kalau tidak diproses, kecenderungan atau tradisi kebohongan yang dibangun, proses politik yang dirancang dengan kebencian, dengan hoax dan segala macam ini akan terus menjadi tradisi yang justru menghancurkan peradaban dan negara ini secara keseluruhan. Oke. Makanya saya bilang, langkah polisi ini langkah yang tidak menyenangkan, tetapi inilah yang terbaik yang harus dilakukan.
dalam keadaan di mana orang membutuhkan kepastian hukum di satu sisi, dan di sisi lain orang membutuhkan stabilitas politik, penegak hukum memang harus mengutamakan prinsip moral dari penegakan hukum itu sendiri, yaitu mengutamakan apa yang menjadi kepentingan negara dan kepentingan umum. Jadi saya bayangkan, kalau demi politik, orang seperti Ahmad Dhani kemudian diabaikan secara hukum, atau orang-orang lain yang sudah diproses itu didiamkan demi stabilitas politik, maka persepsi yang terbangun di tengah masyarakat bahwa mencaci maki presiden itu boleh dengan nada yang kasar, bahwa mengatakan kafir kepada orang lain itu boleh, atau menghina Tuhan agama orang lain seperti yang dilakukan oleh Habib Rizik itu boleh, dan seterusnya akan dianggap boleh. Maka betapa rusaknya kondisi ruang sosial dan politik ini, betapa rusaknya bangunan negara ini. Maka yang saya katakan, ini pilihan yang memang tidak menyenangkan, dan mungkin secara politik seorang Tito Karnavian dan institusi kepolisiannya tidak mendapat untung, tetapi dia telah melakukan yang terbaik untuk negara ini pada saat ini. Karena tujuannya adalah bagaimana mematikan langkah dari propaganda Rusia. Ya, harus dimengerti bahwa propaganda Rusia ini bukan bicara soal negara Rusia, tetapi sebuah istilah tentang desain atau skenario politik yang mengandalkan kebohongan, menabur rekayasa-rekayasa seperti dalam kasus hoax Ratna Sarumpait dan sejenisnya. Ya, saya kira itu. Saya ingin ke Pak Fahri. Pak Fahri, dengan kondisi seperti ini, saling lapor terjadi, aparat memang bertindak, masyarakat kemudian menilai. Nah, dalam penilaian masyarakat ini, siapa yang sebetulnya diuntungkan dari masing-masing kubu dengan masing-masing saling lapor, ada yang diproses, ada yang tidak. Menurut Pak Fahri bagaimana? Siapa yang diuntungkan? Saya menawarkan proposal supaya pasal karet dihentikan. Ya, kalau kita mau diskusi secara akademik, bisa saja, tetapi menurut saya kalau kita mengerti demokrasi, maka pasal-pasal yang ada yang sekarang telah dipakai secara begitu ramai, sebenarnya unsur-unsurnya ada di dalam KUHP, tetapi oleh Undang-Undang ITE secara kebablasan kemudian digunakan untuk semua jenis ya perkataan. Misalnya semua jenis perkataan disebut sebagai hate speech, ya, ujaran kebencian dalam terminologi kita, padahal seharusnya bukan ujaran kebencian tapi pidato kebencian. Karena tadi saya mengatakan dalam konvensi ICCPR itu disebutkan itu adalah pidato, semacam propaganda perang, ya, bukan tulisan di situs atau laman sosial media orang atau vlog orang gitu loh. Sebab kalau itu yang kita mau awasi, setiap hari ini ada jutaan manusia di Indonesia ini membuat kalimat di status-statusnya. Kalau itu dijadikan sebagai wilayah sengketa dengan alasan bahwa semua harus diproses, itu artinya negara menciptakan masalah, lalu kita rakyat Indonesia disuruh menghabiskan uang untuk membiayai penyelesaian masalah yang diciptakan oleh negara. Kenapa enggak diamputasi saja di akarnya? Itu proposal saya yang pertama. Dan karena itu saya mengusulkan, bahkan saya mendapat masukan dari ahli hukum yang mengatakan Presiden tidak harus membuat perpu. Dia cukup mengatakan hentikan Undang-Undang ITE dipakai untuk kasus pidana umum, tapi itu adalah undang-undang administrasi ekonomi, sebagaimana dulu direncanakan seperti itu. Nah, tetapi di hilir, karena orang sekarang masih tetap saling lapor, ya itu saja pedomannya. Penegak hukum itu tidak saja harus adil, tapi harus nampak adil. Kalau sana melapor diproses, sini melapor diproses juga. Kalau sebelah sana masuk ke pengadilan, ini masuk pengadilan juga. Kita dan itu yang saya bilang, kalau Pak Jokowi baru dilapor, Pak Prabowo ini sudah dihina, ya kan? Juga nggak diproses. Saya diancam dibunuh, saya nggak melapor, Pak Fadli yang melapor. Tidak, kasus saudara Ahmad Dhani itu apa sih sebetulnya? Dia diserang oleh orang ke dalam hotel. Pak. Lalu dia mengatakan idiot, tapi dia laporkan dulu persekusi itu ke kepolisian. Lah dia bikin vlog disebut idiot. Idiotnya kena, orang yang menyerang dia karena dia mau demonstrasi malah tidak diproses. Kan ini kasat mata.
Masa kita dapat gini-gini aja nggak nangkep. ya, kami dapat maksudnya Pak Fahri. Terima kasih atas waktu Anda sore hari ini bersama kami di program Kabar Petang, dan Bang Boni terima kasih juga sudah meluangkan kami bersama kami di Kabar Petang.